Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukun atau orang pintar adalah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supernatural yang menyebabkan dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib, bahkan melakukan ritual ilmu hitam. Namun, tahukah kamu bahwa pada tahun 1993 ada kisah seorang artis Malaysia yang banting setir menjadi seorang dukun yang ceritanya membuat seluruh rakyat Malaysia menjadi ketakutan. Ia adalah Mona Fandey. Masyarakat Indonesia mungkin asing dengan nama Mona Fandey, tetapi nama itu sudah tidak asing di telinga publik Malaysia. Kisahnya yang menyeramkan mampu membuat bulu kuduk berdiri. Mona Fandey memiliki nama asli Maznah binti Ismail. Ia lahir pada tanggal 1 Januari 1956 di Kangar, Perlis, Persekutuan Melayu, Malaysia. Mona kecil memiliki cita-cita menjadi seorang penyanyi. Bak gayung bersambut, cita-citanya terwujud pada tahun 1987. Ia berhasil menjadi seorang penyanyi dengan album perdana Diana 1. Album tersebut terhitung lumayan sukses di pasaran. Nama Mona Fandey kemudian dikenal publik Malaysia karena single andalannya yang berjudul Kunyanyikan Lagu Ini. Rintihan dari anakmu, kemanakah dikau pergi? Namun lama-kelamaan karirnya meredup karena kalah bersaing dengan penyanyi-penyanyi pendatang baru yang lebih berbakat. Frustasi karena impiannya pupus, Mona pun memilih untuk beralih profesi dan tidak lagi terjun di dunia hiburan. Berbeda dengan orang lain yang terjun ke dunia bisnis, Mona justru memilih untuk menjadi seorang dukun. Ia meninggalkan negara kelahirannya dan menuntut ilmu hitam ke negeri jiran yaitu Thailand. Setelah beberapa lama menghilang, ia kembali ke Malaysia dan ia telah beralih profesi menjadi dukun yang berkedok penasehat spiritual. Namanya di dunia perdukunan mulai bersinar dan cukup populer. Bahkan seorang politikus Malaysia bernama Datuk Mazlan Idris turut mengunjungi tempat praktik Mona pada Juli 1993 di Pahang. Mantan ahli Dewan Undangan Negeri Batu Alam Pahang ini meminta Mona meningkatkan karir politiknya supaya cemerlang. Kemudian Mona menyanggupi permintaan sang politikus dan melancarkan aksinya bersama sang suami Muhammad Afandi Abdul Rahman dengan imbalan uang senilai 500.000 ringgit Malaysia dan tanah luas senilai 2 juta ringgit Malaysia. Mazlan pun menyanggupi dan mereka pun melakukan upacara ilmu hitam. Singkat cerita, dalam ritualnya Mazlan disuruh berbaring di lantai dengan mata terpejam. Dalam upacara tersebut, Mona mengatakan sebentar lagi akan ada wahyu yang diturunkan untuk memberkati karir politik Mazlan. Tak lama, bukan wahyu yang turun, melainkan sebilah kapak yang menghujam langsung ke leher Mazlan. Tak berhenti sampai di situ, Mona dan suami beserta asisten rumah tangganya memutilasi tubuh Mazlan menjadi 13 bagian. Konon, Mona juga turut memakan daging korban tetapi belum ada bukti menyatakan bahwa itu benar terjadi. Meski demikian, masyarakat Malaysia mempercayai hal tersebut dan mulai menyebut Mona Fandey sebagai wanita kanibal. Potongan-potongan tubuh korban kemudian dikubur di sekitar rumahnya dan ia bersama suami dan asisten rumah tangganya mengambil uang 300.000 ringgit Malaysia milik Mazlan. Karena sebelum mendatangi Mona, Mazlan Idris sempat menghilang dari hadapan publik Malaysia. Rupanya sebelumnya politikus tersebut mengambil uang dari bank sebesar 300.000 ringgit Malaysia yang kemudian diambil oleh Mona. Misteri kehilangan ahli Dewan Undangan Negeri Pahang, kawasan Batu Talam, Datuk Mazlan Idris berakhir berikutan penemuan mayatnya di kampung Lata Jarum, Urudong, Raub awal pagi tadi. Allahyarham disahkan dibunuh dengan begitu kejam. Mayat Datuk Mazlan yang dipotong kepada beberapa bahagian dan hampir reput ditemui ditanam dalam rumahnya yang belum siap kira-kira pukul 4.40 pagi. Sehari setelah membunuh Mazlan, Mona kedapatan berada di Kuala Lumpur. Di sana ia berbelanja besar-besaran, bahkan sempat membeli sebuah mobil mewah yaitu Mercedes-Benz.
Polisi pun curiga dengan perilaku mantan penyanyi tersebut. Bagaimana mungkin seorang artis yang banting setir menjadi seorang dukun tiba-tiba memiliki banyak uang? Kecurigaan polisi semakin terjawab setelah asisten rumah tangga Mona yaitu Juraimi Hussein ditangkap dan diinterogasi kepolisian Malaysia. Juraimi dengan jujur menerangkan bahwa Mona, suaminya dan dirinya merupakan pembunuh Mazlan Idris dan mengambil uang 300.000 ringgit Malaysia miliknya. Tak butuh waktu lama, Mona, suaminya dan Juraimi ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Ketiganya dijatuhi hukuman gantung oleh pengadilan Malaysia. Menurut kesaksian salah seorang pegawai lapas penjara Kajang, Mona dan kedua tersangka terlihat tenang bahkan hingga ajal menjemput. Mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka tenang sepertinya mereka terima bahwa mereka akan mati. Terang pegawai lapas tersebut seperti dikutip di Malay Mail. Hingga di akhir hayatnya, Mona Fandey dan keluarganya mati di tiang gantungan. Sekian video Siotong pada episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk menambah ilmu pengetahuan kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.